Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 3 pada mata kuliah ketentuan umum perpajakan. Baik, pada kesempatan ini di sesi yang ke-9 setelah UTS kita akan membahas mengenai pemeriksaan pajak. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan self-assessment system. Sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang dilakukan secara mandiri. Karena pelaksanaan wajib pajak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara mandiri, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP selaku otoritas pajak harus melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah melakukan tindakan pemeriksaan pajak atau disebut dengan tax audit. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu kewenangan Dirjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan, kemudian tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak, kriteria pemeriksaan, pengujian kepatuhan, tujuan lain jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, dan jangka waktu pemeriksaan pajak. Dasar hukum dan kewenangan Ditjen Pajak. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan ditegaskan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa yang menjadi pemeriksa pajak dapat melakukan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Saat ini ketentuan terkait pemeriksaan pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK.03 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK.3 tahun 2021. Selanjutnya disebut dengan PMK 184 2015. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Dua tujuan pemeriksaan pajak yaitu menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain.
Ruang lingkup pemeriksaan pajak disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik single tax maupun all taxes, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Kemudian berikutnya pembahasannya adalah kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Merujuk pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan ayat 1 PMK 185/2015, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Jadi wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengembalian, ya, atau ini sering terjadi untuk pajak-pajak yang sifatnya bisa direstitusi, ya. Jadi istilahnya ini adalah pengajuan pengembalian adalah namanya restitusi pajak. Yang kedua, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain pemohon pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1. Jadi selain wajib pajak yang mengajukan restitusi, juga wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar. Jadi sebelum permohonan itu dikabulkan, maka akan dilaksanakan pemeriksaan pajak. Kriteria yang keempat adalah wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi misalnya terjadi kita lebih bayar, kita mengajukan permohonan pengembalian pajak, dan biasanya pajak tidak sekaligus, khususnya yang jumlahnya besar, maka akan dilakukan tahapan-tahapan pengembalian. Nah, pada saat sudah dilakukan pengembalian tahap pendahuluan atau tahap pertama, maka sebelum finalisasi pengembalian pajak akan dilakukan pemeriksaan pajak. Kriteria yang kelima adalah wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Ya, ini biasanya untuk perusahaan yang sudah rutin membayar pajak atau menyampaikan laporan pajak yang selalu dalam posisi untung, tiba-tiba menyampaikan laporan pajak dalam posisi perusahaan rugi. Nah, ini biasanya akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP atau Dirjen Pajak. Kriteria yang keenam adalah wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ya. Jadi kalau wajib pajak yang melakukan merger, penggabungan, kemudian peleburan, akuisisi, kemudian pemekaran, ya, pengembangan perusahaan, terus likuidasi dan sebagainya, pembubaran perusahaan, ini nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP atau oleh Fiskus Pajak. Kriteria ketujuh adalah wajib pajak melakukan perubahan tahun buku
atau metode pembukuan, atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Jadi misalnya ada wajib pajak yang mengubah tahun bukunya secara umum dimulai dari 1 Januari diakhiri 31 Desember. Mungkin karena satu dan lain hal perusahaan mengubah tahun buku misalnya menjadi 1 Juli tahun 2024 menjadi sampai dengan 30 Juni tahun 2025. Ini artinya terjadi perubahan tahun buku. Maka ini akan dilakukan pemeriksaan pajak. Atau apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Ya, penilaian kembali aktiva tetap dalam laporan pajak ini juga akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Yang kedelapan adalah pada saat wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan dan terkena sampling ya oleh Dirjen Pajak, maka dia akan diperiksa atau di audit pajaknya. Kriteria yang kesembilan adalah wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi dalam hal ini Dirjen Pajak itu rutin setiap tahun akan mensampling ya, mengambil secara acak perusahaan-perusahaan mana yang akan dilakukan pemeriksaan pajak. Meskipun perusahaan itu tidak bermasalah dalam pajak. Kriteria yang ke-10 adalah pengusaha kena pajak atau PKP tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkredit pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 6E Undang-Undang PPN. Itu kriteria-kriteria yang bisa dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan dapat meliputi 1 hingga seluruh jenis pajak dalam bagian masa pajak, tahun pajak, tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Jadi pada saat terjadi pemeriksaan ini bisa terjadi hanya diperiksa untuk pasal-pasal pajak tertentu atau bisa diperiksa di seluruh pasal pajak yang harus dijalankan baik tahun berjalan, tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya. Ini tergantung auditornya. Dan juga bisa dilaksanakan pemeriksaan secara lapangan, misalnya kita adalah jaringan distribusi, petugas pajak akan mengaudit rekanan-rekanan bisnis kita terhadap transaksi dengan kita, atau juga dilakukan pemeriksaan di kantor kita. Kemudian kriteria pemeriksaan tujuan lain. Jadi selain untuk kepatuhan pajak, Dirjen Pajak juga bisa memeriksa pajak untuk tujuan lain. Ya, pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain, yaitu dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Dalam bab 6 pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 junto Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan 184/2015 disebutkan bahwa pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam rangka
Yang pertama adalah pemberian NPWP secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi. Jadi kadang-kadang pemberian NPWP juga ini didahului dengan pemeriksaan pajak. Kemudian penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi. Jadi pada saat kita memohon untuk menghapus NPWP atau menonaktifkan NPWP, sebelum disetujui oleh Ditjen Pajak biasanya akan dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Berikutnya pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi. Jadi pada saat kita mengajukan NPWP sebagai perusahaan atau badan, biasanya akan diturunkan juga atau ditetapkan sebagai PKP atau pengusaha atau perusahaan kena pajak, di mana konsekuensi dari PKP ini adalah wajib pungut terhadap PPN dan lain sebagainya. Nah, apabila PKP ini akan dicabut atau kita memohon untuk menonaktifkan sebagai PKP, maka juga akan dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. Artinya pada saat kita mengajukan keberatan pajak, maka sebelum proses banding pajak biasanya akan dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan atau penghasilan neto. Ini biasanya Ditjen Pajak butuh data-data dari wajib pajak, maka dia akan melakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain selain kepatuhan. Kemudian berikutnya adalah pencocokan data dan atau alat keterangan. Ini juga mencocokkan data-data yang kita sampaikan kepada Ditjen Pajak. Berikutnya adalah penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Apabila kita mengajukan NPWP dan lokasi kita di daerah terpencil, itu juga biasanya akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Kemudian penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Ya, kalau ada hutang PPN, biasanya pemerintah ataupun Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Jadi biasanya kalau perusahaan tertentu yang mendapatkan dispensasi pajak atau keringanan pajak, maka sebelum fasilitas itu digunakan akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak. Kemudian memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi misalnya untuk jaringan bisnis multinasional yang masuk di Indonesia, biasanya dari kantor pusat perusahaan tersebut akan meminta kepada negara kita, kepada Ditjen Pajak Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan cabangnya agar terjadi atau tidak terjadi pajak berganda yang ditetapkan di negara kita Indonesia dan di negara asal perusahaan tersebut. Itu tadi adalah kriteria-kriteria untuk pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk kepatuhan dan juga untuk tujuan lain. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis pemeriksaan pajak. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor DJP
atau di kantor Dirjen Pajak. Dalam hal ini adalah KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak di daerah masing-masing. Sedangkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Tempat lain ini seperti yang katakan tadi bisa kepada rekanan-rekanan atau supplier-supplier dari bisnis kita. Pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk pemeriksaan kepatuhan maupun pemeriksaan tujuan lain. Jadi kedua jenis pemeriksaan ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan kepatuhan, jenis pemeriksaan disesuaikan dengan tujuan atau kriteria pemeriksaan pajak yang akan dilakukan sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan 184 tahun 2015. Seperti tadi kita sudah bahas kriteria-kriterianya ya. Sebagai contoh, pemeriksaan atas data konkret dilakukan melalui pemeriksaan kantor. Sedangkan pemeriksaan analisis risiko dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan tujuan lain, tidak diatur secara khusus terkait kriteria pemeriksaan kantor maupun lapangan. Kemudian kita membahas berikutnya adalah jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberhentian atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 bulan, kecuali untuk pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret. Pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Hal ini juga dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan, seperti halnya poin-poin perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor di atas. Untuk pemeriksaan tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan dilakukan paling lama 14 hari. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam laporan hasil pemeriksaan. Apabila jangka waktu pemeriksaan di atas berakhir, pemeriksaan tetap harus diselesaikan. Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 4 bulan untuk jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Ini kita lihat kalau dirangkum dari sisi
jangka waktu tadi kita rangkum dalam bentuk tabel, terlihat seperti di dalam tabel tersebut. Kemudian bagaimana tips menghadapi pemeriksaan pajak? Artinya bahwa wajib pajak jangan langsung panik pada saat menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya menghadapi pemeriksaan itu menjadi lebih mudah. Pemeriksaan bisa saja terjadi pada wajib pajak pribadi ataupun perusahaan maupun badan. Dalam menghadapi pemeriksaan, berikut tips dalam menghadapinya. Yang pertama adalah tindakan preventif. Tindakan preventif adalah melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencegah terjadinya pemeriksaan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan berupa memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, seperti pemotongan dan atau pemungutan untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah persiapan dokumen. Wajib pajak dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya akan diperlukan dalam pemeriksaan. Seperti yang pertama adalah laporan keuangan, kemudian audit report atau laporan audit jika ada, kemudian rekening koran perusahaan, akta pendirian perusahaan, SPT tahunan dan bulanan, dan dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama masa atau tahun terjadinya proses pemeriksaan pajak. Kemudian file soft copy yang diminta sesuai dengan permintaan tim pemeriksa pajak pada proses wajib pajak yang melakukan penyerahan dokumen atau data ke tim pemeriksa. Perlu dibuatkan tanda terima agar nanti saat pemeriksaan pajak telah selesai, wajib pajak dapat mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja yang sudah diberikan ke tim pemeriksa pajak di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Tips yang ketiga adalah komunikasi. Pada proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan tim pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan yang diperlukan oleh tim pemeriksa. Komunikasi dapat berupa telepon, chat, email, atau wajib pajak diminta datang ke KPP untuk memberikan penjelasan secara lisan. Tips yang keempat adalah pembuktian dan argumentasi. Setiap temuan atau pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa kepada wajib pajak harus disertai dengan bukti-bukti berupa bukti transaksi, bukti korespondensi dengan pihak lain, atau bukti berupa analisa yang dilakukan oleh wajib pajak. Setelah semua bukti terkumpul, wajib pajak dapat memberikan argumen yang sesuai dan disampaikan kepada tim pemeriksa pajak. Yang kelima adalah tipsnya membahas atau pembahasan akhir. Setelah wajib pajak menyampaikan argumennya, pihak pemeriksa selanjutnya akan melakukan proses pembahasan akhir atau closing, di mana direktur atau kuasa
akan diundang untuk membahas terkait dengan koreksi pajak saat pemeriksaan. Apabila dalam proses pembahasan akhir ditemukan persetujuan atas koreksi, maka hasil koreksi yang disetujui akan dicantumkan dalam laporan hasil pembahasan akhir pemeriksaan atau LHPAP. Namun apabila atas koreksi yang dilakukan oleh tim pemeriksa belum disetujui oleh wajib pajak dan koreksi tersebut tidak selesai dalam proses pemeriksaan pajak, maka setelah proses pemeriksaan selesai, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya. Tips ke-6 adalah langkah hukum selanjutnya. Setelah proses pemeriksaan selesai dan wajib pajak telah menerima surat ketetapan pajak dari pihak KPP, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah melakukan proses keberatan pajak. Surat keberatan pajak dapat dibuat paling lambat 3 bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak dan disampaikan ke pihak KPP tempat wajib pajak terdaftar. Penjelasan di atas merupakan beberapa tips yang dapat dilakukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Wajib pajak bisa lebih memperhatikan kewajibannya sebagai wajib pajak dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan agar mencegah ataupun mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan tersebut. Saya kira itu yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kuliah kali ini yang membahas tadi ya, bahasan-bahasan tadi sudah kita sampaikan. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini. Kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian berkomentar pada kolom komentar khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.